Ini penting berikutnya peran advokat. Ya, di KUHP yang lama, ya, seseorang warga negara yang berurusan dengan hukum baru bisa didampingi advokat ketika statusnya sudah menjadi tersangka. Jadi kalau dipanggil, ada seseorang dipanggil baru sebagai saksi, itu nggak wajib didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP yang baru, seseorang sejak awal bisa didampingi oleh advokat, bahkan ketika belum berstatus sebagai saksi, baru pemberi keterangan pun sudah bisa didampingi oleh advokat. Nah, di KUHP lama juga aturannya seorang advokat itu hanya bisa duduk, mencatat dan mendengar, nggak bisa debat, nggak bisa berargumentasi. Sementara di KUHP baru, advokat bisa menyampaikan keberatan, dan keberatannya itu harus diakomodir dalam BAP. Jadi kita bisa membayangkan nanti advokat kita seperti advokat di film-film Amerika, bisa debat dengan penyidik membela kepentingan kliennya. Ya, tepuk tangan dong. Ya, teman-teman. Kemudian penguatan pra peradilan. Nah, ini penting nih, teman-teman. Di KUHP lama itu pra peradilan itu sangat terbatas, ya, mengenai hak sah tidaknya penangkapan dan lain sebagainya. KUHP yang baru ini sangat-sangat progresif yang bisa dilakukan pra peradilan. Yang pertama, sah atau tidaknya upaya paksa. Kemudian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya permintaan ganti rugi, sah atau tidaknya penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. Kemudian penuntutan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Nah, yang ini yang saya sebutkan terakhir, itu dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu undue delay. Jadi kalau kita melaporkan perkara ke aparat penegak hukum, kadang-kadang bertahun-tahun nggak diproses, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dengan KUHP yang baru, maka hal tersebut menjadi objek pra peradilan. Kita bisa ajukan gugatan pra peradilan agar hakim memutus agar laporan kita bisa ditindaklanjuti. Lalu soal permohonan penangguhan penahanan dan pembantaran penahanan juga menjadi objek KUHP. Ya, kemudian yang terbaru adalah yang paling penting menurut saya adalah soal keadilan restoratif. Ya, keadilan restoratif ini adalah intinya penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban untuk mengembalikan kerugian korban tanpa melanjutkan ke proses hukum. Banyak sekali perkelahian remaja, misalnya orang yang sudah damai, tapi proses hukumnya sering lanjut, ya kan ya. Pertengkaran tetangga antar tetangga, orang yang sudah damai tapi proses hukum berlanjut. Ujaran, ya, yang sekarang disebut ujaran kebencian, orang merasa dicemarkan nama baiknya, tidak dimusyawarahkan, tapi prosesnya bisa berlanjut. Dengan KUHP yang baru, itu ada yang namanya mekanisme restoratif justice. Bisa bertemu, dipertemukan pelaku dengan korban, dicari titik temunya sehingga nggak perlu lanjut ke proses hukum. Ini nilai-nilai luhur yang sejak zaman dulu sebetulnya juga sudah ada, tapi baru kita atur secara tegas dalam KUHP ini, ya. Berikutnya KUHP baru juga mengatur soal penguatan dan perlindungan hak korban, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, ya. Ya, terakhir teman-teman, ya, KUHP baru ini, ya, walaupun baru kita sahkan hari ini, sudah langsung bisa diterapkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum 2 Januari. Karena pengaturannya kita bikin, kita siasatin demikian gitu loh. Ketentuan lain tidak boleh, ya. Yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, ketentuan lain tidak boleh bertentangan dengan KUHP kecuali diatur oleh KUHP. Peraturan pelaksana harus menyesuaikan dan sinkron dengan KUHP. Lalu untuk pelaksanaan acara pidana yang sedang berjalan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan KUHP. Peraturan pelaksana KUHP tidak menyebabkan kekosongan hukum. Peraturan pelaksana KUHP harus ditetapkan paling lama 1 tahun setelah KUHP diundangkan. Ya, teman-teman, terakhir kami ingin sampaikan bahwa hingga hari ini pun masih ada saudara-saudara kita, ya, yang apakah karena tidak mendapat informasi yang pas, apakah memang atau karena memang mempunyai sikap politik yang konsisten menolak pengesahan KUHP, ya. Tapi juga ada banyak masyarakat, ya, yang mendesak kita untuk segera mengesahkan KUHP. Ya, kita harus memahami bahwa kritik maupun dukungan terhadap pengesahan RUU KUHP ini kita maknai sebagai keniscayaan berdemokrasi di negeri tercinta.